Halo semuanya, kenalin saya Ari dari channel Kontaineran ID. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai pengalaman di komplain sama buyer nih. Kira-kira gimana sih cara saya menghandle dan juga memberikan solusi kepada buyer supaya dia nggak merasa kecewa dan mau repeat order. Oke, tapi disclaimer dulu di awal ya. Jadi cerita saya ini merupakan pengalaman pribadi. Jadi nggak ada maksud atau tendensi apapun untuk melemahkan semangat eksportir-eksportir untuk masuk ke dunia ekspor. Ini juga bisa menjadi sebagai pembelajaran kita semua karena kita nggak hanya belajar dari kesuksesan orang lain tapi juga kegagalannya. Bagaimana mengantisipasi, bagaimana kita nggak melakukan kesalahan yang sama sehingga kita bisa sukses dalam bisnis kita. Nah, pengalaman ini merupakan shipment pertama ya, rata-rata shipment pertama, meskipun nggak di kontainer pertama. Jadi barang-barang yang dikomplain punya saya itu adalah gula merah, kemiri, sama emping melinjo. Nah, ini produk-produk yang dikomplain nih sama buyer nih waktu pengiriman pertama. Jadi di pengiriman pertama rata-rata saya kurang fasih ya, kurang tahu karakter produk ini seperti apa. Jadi mungkin handlingnya kurang benar. Nah, maka dari itu saya selalu sampaikan kepada teman-teman, pelajari product knowledge, QC. Kenapa saya cerewet masalah itu? Agar kalian nggak rugi atau nggak mengalami hal yang sama seperti saya. Nah, oke. Kalau saya nggak salah ya teman-teman, kalau saya nggak salah, dua produk ini adalah kontainer pertama nih. Kemiri sama gula merah itu kontainer pertama dan juga sekaligus pengiriman pertama saya. Entah itu kontainer pertama dan juga produk pertama ya. Jadi kedua produk ini saya kirimkan di kontainer pertama. Nah, kemudian emping melinjo ini kalau nggak salah di kontainer ketiga atau keempat. Nah, buyer baru memesan emping melinjo ini sehingga waktu itu saya kena komplain. Komplainnya apa? Ya nanti saya ceritain dulu ya teman-teman. Ya pokoknya setiap kali pengiriman pertama di 3 produk ini saya kena komplain. Setelah itu pengiriman kedua atau kontainer selanjutnya, kuantitas selanjutnya aman-aman aja sih. Jadi kita selalu belajar dari kesalahan. Oke, saya ceritain dulu masalah yang gula merah sama kemiri ya. Karena gula merah sama kemiri ini betul-betul shipment pertama saya, kontainer pertama saya langsung ngirim gula merah, kemiri, sama gula semut. Cuma yang gula semut nggak kena komplain. Nah, komplainan dari si gula ini adalah dia katanya leleh. Bukan leleh sih, maksudnya kayak ada airnya gitu. Karena kan ini di vakum ya teman-teman. Karena ini di vakum, jadi kayak diremet gitu ya. Apa sih bahasa Indonesianya ya? Kayak diremet lah, kayak di press gitu. Nah, sedangkan untuk yang kemiri ini ada 2 keluhannya. Yang pertama adalah dia nggak full ya. Jadi dalam satu box biasanya kan isi 50 pieces, 50 kayak gini. Ini kurang lebih netonya 200 gram. Jadi 50 piece kali 200 gram, satu kartonnya adalah 10 kilo. Nah, waktu itu ketika sampai ke Saudi Arabia nggak full 50 pieces. Ada yang 49, ada bahkan yang 48 per kartonnya. Nah, selain itu, yang kemiri juga dikomplain masalah label. Labelnya kan biasanya kayak gini nih. Tapi ada label yang kebalik. Jadi labelnya dia kayak gini. Nah, wah itu saya malu banget tuh. Ke buyer itu malu banget. Masa ada sih kualitas ekspor tapi labelnya kebalik. Ya, tapi itu saya bisa maklum sih. Saya bisa maklum karena itu jadi pengalaman pertama saya dan juga tim saya juga pertama kali ya handle produk ekspor, QC produk ekspor. Jadi saya bisa maklum, cuma saya harus bertanggung jawab. Selain kita minta maaf ya nanti saya akan bertanggung jawab ke buyer ya. Nanti saya ceritain pokoknya gimana solusinya, gimana triknya,
dan gimana cara ngomongnya sebetulnya. Nah, kemudian yang emping melinjo ini, ini udah bagus, dalamnya udah bagus, udah standar ekspor lah, udah bagus banget. Cuma yang jadi masalah adalah packagingnya. Yang jadi komplainan buyer adalah masalah finishing dari si emping melinjo ini. Jadi dia sebetulnya kok butek kata dia. Padahal waktu kita negosiasi dia maunya finishing doff. Tapi ya nanti kita jelasin masalah itu. Masalah pemilihan finishingnya karena sudah di ACC dan sudah disetujui. Ya cuma kan nanti kita tetap harus hadirkan solusi ya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu komplainannya ya. Komplainan dari buyer saya mengenai 3 produk kami pada waktu itu. Nah gimana sih cara saya menghandle-nya? Nah respon pertama saya adalah jangan panik. Tapi itu apa ya, nggak logis juga ya. Kita di komplain pertama ya pasti panik. Cuma jangan tergesa-gesa aja untuk mengambil sebuah keputusan. Apalagi lari itu, waduh itu nggak baik ya teman-teman, nggak bagus sama sekali. Jadi kita tetap harus tenangin diri dulu. Jadi mungkin take a break lah. Mungkin dari komplainan buyer, baik itu dari email atau WA, ya kita atur nafas dulu, mikir yang jernih dulu. Kalau mau yang ngopi dulu mungkin. Baru setelah itu balas email atau balas WhatsApp dari buyer masalah komplainan tersebut. Nah, selain jangan panik, kemudian kita harus tetap tenang. Itu kan apa ya, normatif lah. Kita alasannya atau tipsnya itu normatif, tapi itu betul-betul ngaruh sih. Kalau kita terlalu tergesa-gesa, biasanya kita rugi banyak sih. Nah, kemudian yang kedua adalah pastikan itu produk kita. Makanya setiap kali kita produksi makanan atau produksi apapun harus ada kode produksinya. Itu manfaatnya. Cuma karena pada waktu itu saya juga nggak ada kode produksinya, ya saya bingung gimana sih cara memastikan bahwa produk tersebut itu betul-betul produk kita. Jadi secara langsung saya pada waktu itu minta ke buyer bahwa tolong dong saya dikirimin foto dan videonya, serta mungkin kalau bisa kita video call mengenai komplainan tersebut. Nah akhirnya saya dikirimkan foto dan videonya. Pada waktu itu dikirimkan foto dan videonya, kemudian kita video call masalah hal tersebut. Jadi yang tips yang kedua adalah kita harus memastikan bahwa produk kita betul-betul yang dikomplain ya, bukan produk orang lain nih, jangan-jangan dari supplier lain. Nah maka dari itu kalau misalkan teman-teman memproduksi sesuatu, paling nggak harus ada kode produksinya. Kalau nggak ada, ya bisa pakai cara saya dengan menanyakan detail foto atau video maupun video call dari barang kita ya. Jadi tips kedua kurang lebih seperti itu. Nah, tips yang ketiga nih, kita harus jelaskan ke buyer masalah hal tersebut atau komplainan hal tersebut. Kita kan harus bargain ya, harus tawar-menawar lah, harus negosiasi. Cuma kita jangan ngeyel. Analoginya begini, kalau kita belanja online, kemudian ternyata yang datang barangnya rusak, kemudian kita komplain ke sellernya. Si seller terlalu ngeyel, terlalu membela diri. Kita kan kesel ya sebagai pembeli ya. Nah, sama posisinya dengan buyer kita. Jadi kita jangan terlalu ngeyel, cuma kita harus menjelaskan. Cara saya menjelaskan bahwa yang pertama dulu ya, yang masalah gula ini, saya jelaskan kepada buyer saya bahwa gula ini atau gula merah memang keras. Cuma kalau dia divakum, dia kan harus mengeluarkan udara dan air di dalamnya. Sehingga seakan-akan dia kena press, kena bejek gitu. Nah, maka dari itu dia ada sedikit kayak lunak-lunaknya di sebelah sini. Bukan lunak sih, tapi kayak diremet gitulah, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasan mengenai keluarnya air dari gula merah waktu divakum. Jadi saya hanya menjelaskan hal tersebut. Kemudian kalau yang
kemiri ini udah nggak ada alasan. Apa alasannya? Ya memang kurang. Jadi kita hanya bisa ke depan, saya bilang ke depan kita akan perbaiki QC kita mengenai kekurangan yang ada di karton, kemudian labelnya yang kebalik, nanti kita perbaiki QC kita. Jadi saya hanya kurang lebih seperti itu, karena di komplainnya kan masalah jumlah ya, masalah jumlah yang ada di karton, kemudian kebaliknya label. Nah kemudian kalau yang pink melinjo ini kan di komplainnya masalah packaging yang butek katanya ya. Saya jelaskan bahwa pada saat negosiasi kita sudah deal atau saya sudah menanyakan plastik ini ukurannya berapa, kemudian mau ketebalan berapa, kemudian juga warnanya apa, kemudian juga saya tanyakan finishingnya mau glossy atau doff. Dan saya sempat menyarankan bahwa kalau makanan lebih elegan memang doff. Kalau glossy kayak karbol gitu, kayak apa namanya, deterjen gitu. Jadi saya sempat sarankan ke beliau bahwa kalau makanan memang lebih elegan doff. Dan menurut saya ini elegan loh. Kayak gini dibilang butek, ya ampun. Jadi kurang lebih kayak gitu saya ngobrol dengan buyernya atau negosiasi masalah komplainan dari buyer tersebut. Nah, kemudian lagi tips yang selanjutnya, saya nggak tahu tips yang keberapa sudah itu, kita harus tetap fokus pada solusi. Oke? Jadi kalau yang ini sudah jelas bahwa dia tidak leleh sebetulnya, cuma memang karena proses vakum dia airnya ada keluar sedikit dan kayak diremet gitu. Nah, saya menawarkan kepada buyer kalau memang ada produk-produk yang tidak layak jual bisa diklaim. Jadi kita akan melakukan penggantian di shipment berikutnya. Itu solusi yang gula merah. Pokoknya fokus on solusi. Kita tawarkan kepada solusi. Setelah tenang, kemudian kita tanyakan apakah produk itu betul produk kita. Kemudian yang ketiga kita jelaskan, tapi jangan ngeyel. Yang keempat adalah fokus terhadap solusi. Nah, kemudian yang kemiri ini yang paling malu sih saya, memalukan ini. Memalukan karena QC-nya, aduh, mungkin ngantuk ya tim kita ya. Jadi karena ini udah jelas kekurangan jumlah dalam karton dan terbaliknya label. Kalau yang label saya janjikan QC di shipment berikutnya akan lebih baik. Saya minta maaf, salahkan diri saya. Kemudian saya kasih solusi pada waktu itu, QC-nya ke depan akan lebih baik lagi. Kemudian untuk masalah kekurangan dalam satu boxnya, kami sudah tawarkan untuk hitung, buyer menghitung pada waktu itu, kira-kira berapa karton yang nggak pas, berapa karton. Kemudian kita akan ganti, saya bilang kita akan ganti. Nah pada waktu itu kebetulan buyer saya itu bilang bahwa saya nggak tahu karena saya nggak ngitung. Saya nggak ngitung kekurangnya kemiri itu berapa yang kurang dalam berapa karton, kemudian dalam karton tersebut ada berapa pieces yang kurang. Jadi saya nggak ngitung, kata buyer saya. Oke, karena kita fokus ke solusi ya, fokus ke solusi. Saya menawarkan kepada beliau bahwa saya akan ganti 10 karton dari kemiri ini. Apakah itu cukup? Kata buyer saya waktu itu adalah insya Allah cukup. Beliau bilang seperti itu, ya udah. Berarti di shipment berikutnya saya harus ganti sebanyak 10 karton kemiri ya. Untuk memperbaiki nama baik juga ya teman-teman. Karena kan malu kan. Oke. Kemudian yang terakhir, yang melinjo ini. Yang melinjo karena kita fokus terhadap solusi, tadi sudah dijelaskan bahwa beliau setuju di awal pada saat negosiasi untuk memakai finishing doff. Tapi kan kita tetap harus menawarkan solusi. Jadi solusi saya adalah begini. Sir, tolong untuk mengubah packaging, saya butuh waktu. Jadi kita kan sudah invest.
Packaging ini kalau kalian tahu waktu itu minimal ordernya adalah 75.000 pieces dan kurang lebih investasinya sekitar 70 sampai 80 juta. Sehingga kalau satu kali kirim tiba-tiba harus ganti packaging, itu harus invest lagi kurang lebih ya 70 jutaan juga. Jadi saya bilang ke buyer saya bahwa oke, kalau memang nggak suka dengan packagingnya, saya bisa ganti. Cuma tolong dihabiskan dulu untuk packaging yang sudah ready di gudang kita, yaitu yang sebanyak 75.000 pieces tersebut. Mungkin waktu itu masih ada stok sekitar 50.000 pieces ya. Jadi saya minta buyer untuk order terus sampai packaging itu habis sebanyak 50.000 pieces, baru kita order yang baru dengan finishing glossy. Oke. Kemudian tips atau saran selanjutnya ya, jangan lupa untuk selalu menyalahkan diri kita. Jadi meskipun ya, saya kasih contoh. Ini kan bukan full salah kita, karena di negosiasi mereka sudah deal bahwa packaging ini finishingnya adalah doff. Kenapa tiba-tiba ketika sampai di sana dikomplain gitu? Padahal di previewnya sudah jelas bahwa dia sudah setuju. Saya sudah kirimkan sampel packagingnya baik foto maupun video call kepada beliau bahwa ini nanti warnanya akan menjadi seperti ini dan hijaunya akan lebih kelihatan lagi. Kata saya seperti itu dan mereka setuju. Meskipun keadaannya seperti itu, harusnya kita menang kalau debat. Tapi kan namanya buyer sama seller ya, pasti kan yang pegang duit yang lebih menang ya. Jadi kita nggak perlu ngeyel, nggak perlu berdebat, jadi salahkan diri kita aja dan juga tim kita. Kita minta maaf kepada buyer, lalu kita kedepankan masalah solusi tersebut. Jadi kurang lebih seperti itulah solusi dan juga beberapa komplain dari buyer saya untuk shipment pertama masing-masing produk, baik itu gula merah, kemiri, dan juga emping melinjo. Kalau ditanya, ini pasti kalian tanya nih, kalau ditanya, rugi nggak bang? Aduh, itu nggak usah ditanya guys. Sudah pasti rugi. Rugi. Kalian tahu ya, shipment pertama, kedua, saya nggak dapat untung. Shipment ketiga itu baru untung, dan itu pun cuma beberapa juta. Nah, shipment keempat baru full lah, keuntungannya bisa kerasa gitu. Jadi kita nggak bicara soal satu kontainer ini ya, tapi kita bicara 50, 100, atau 1000 kontainer ke depan. Jadi kalau kita rugi sekarang, saya rasa masih oke, karena itu untuk menjaga nama baik juga, menjaga nama baik Indonesia, supplier Indonesia, produk Indonesia. Jadi mau apapun resikonya kita harus tanggung jawab dengan apa yang kita kerjakan. Apa yang kita mulai harus kita akhiri dengan baik. Jadi nggak usah ditanya rugi atau nggak rugi, sudah pasti rugi. Oke? Jadi ini sebagai pengingat juga untuk teman-teman semua, kalau misalkan ekspor itu nggak se-happy-happy yang ada di YouTube atau ada di Instagram atau ya di TikTok. Ekspor itu as business as usual. Ada enaknya, ada nggak enaknya, ada air matanya, ada bahagianya, ada ruginya, ada untungnya juga. Jadi saya menceritakan ini bukan untuk menakut-nakuti kalian. Wah, ini konten ini atau channel ini cuma nakutin doang supaya orang nggak jadi eksportir. Nggak gitu. Ketika kalian ingin menjadi eksportir, kalian sudah sadar betul tuh, di kepala kalian tuh udah sadar betul bahwa ini ada plus, ada minusnya, ada risiko, ada keuntungannya, ada sedih, ada bahagianya. Sehingga ketika kalian memutuskan untuk terjun ke dunia ekspor, kalian betul-betul siap secara mental, secara fisik, secara pemikiran juga. Jadi betul-betul siap. Jangan terinfluence misalkan ke saya pribadi ya, kita berkaca ke saya aja. Jangan terinfluence dengan saya ketika saya staffing gitu, ketika saya seneng-seneng doang gitu. Karena itu nggak ada gunanya sebetulnya untuk kalian. Yang kalian
butuhkan sebetulnya yang kayak gini, cerita-cerita masalah kegagalan, bagaimana miss, bagaimana koordinasinya, bagaimana handle untuk komplainan, ya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Oke, di akhir cerita ini gimana sih endingnya? Ini kan gantung banget tadi saya ceritain. Endingnya adalah untuk yang gula merah dia setuju ya. Dia setuju, ada beberapa karton yang dia klaim. Waktu itu 3 kalau nggak salah, 3 atau 4 karton lah yang dia klaim lah. Kemudian untuk kemiri dia juga sudah setuju untuk penggantian 10 karton di shipment selanjutnya. Kemudian untuk yang pink melinjo dia juga setuju untuk diganti nanti ketika sudah habis 75.000 pieces. Jadi menurut saya ini happy ending dan sampai sekarang bayarnya masih bareng saya. Kita hubungannya baik, komunikasi terus, keep in touch. Kita sangat intim komunikasinya. Jadi apapun yang kalian mulai harus kalian akhiri dengan baik. Tanggung jawab itu penting untuk memulai usaha. Jujur, kejujuran, tanggung jawab itu hal yang mutlak. Modal, skill itu belakangan tuh. Jujur, kerja keras, tanggung jawab, mutlak gitu. Kalau nggak ada itu, nggak usah ke ekspor aja, oke? Thank you ya semuanya udah dengerin cerita saya, meskipun agak kesal mungkin, agak sedih juga karena gantiin ini kan rugi ya teman, pakai duit kan ya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Ini kan kita ngomongnya ke depan seperti apa, 100 konten ke depan mungkin, 1000 konten ke depan, amin. Jadi terima kasih banyak sudah nonton video ini atau nonton konten ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya, tapi jangan lupa untuk subscribe dulu kalau memang channel ini berguna untuk kalian. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Thank you, bye.